Mari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata-mata hanya atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita telah melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita awali bersama melalui ayat ke-30 dari surah An-Nahl, dan kita melanjutkannya sampai dengan ayat ke-32. Mudah-mudahan atas segala persiapan, kesabaran, dan ikhtiar yang kita lakukan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta maghfirah dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana setiap hari Jumat kita melaksanakannya, bersama-sama kita mendengarkan tausiah nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan alhamdulillah beliau telah bersama-sama kita pada pagi hari ini, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih dan bahagia sekali Ustadz atas kehadiran Ustadz di dalam acara kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah Ustadz bersama-sama kita telah membaca 3 ayat dari surah An-Nahl, yaitu kita awali dengan ayat 30 sampai dengan ayat ke-32. Berharap sekali Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kami semuanya, baik terkait dengan ayat yang kita baca ini ataupun topik-topik lainnya yang menurut Ustadz sangat relevan sekali dan penting sekali untuk kami dapat mempelajari dan mengetahuinya. Dan sudah hadir bersama kita 940 peserta pada saat ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya belum dapat kiriman ayatnya dari Pak Hasanuddin, jadi saya baru tadi dengar. Iya, saya nggak dapat WA-nya. Wah, Masya Allah. Ayat ke-30 surah An-Nahl pada hari ini, Ustaz. Oh iya, baru saya tahu tadi. Jadi, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairul lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Jadi sudah diterjemahkan tadi. Wakilah, kalau kita katakan wakilah dalam bahasa Arab itu dikatakan ya. Kalau kalah ada subjek yang mengatakan. Misalnya kalah Ustaz Hasanuddin berkata, itu kalah fi'il madhi. Tapi kalau kita katakan wakilah, dikatakan, kita majhul di situ ya. Identifying subjek di situ, wakilah. Jadi di sini tidak dijelaskan siapa yang mengatakan wakilah. Kalau wakalah jelas siapa yang mengatakan. Si A, si B mengatakan. Kalau wakilah dikatakan wakilah lilladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ittaqaw itu pernah kita bahas ya. Orang-orang yang bertakwa itu apa? Orang yang bertakwa itu tidak bisa disebut orang yang takut kepada Allah. Allah bukan sosok figur yang maha mengerikan untuk ditakuti. Maka itu kita tidak boleh melambangkan Tuhan dalam bentuk visual seperti agama lain. Ada patungnya, giginya gondrong, matanya bolak, perutnya buncit, pegang pentungan. Ya. Ada gambaran bahwa kayak raksasa gitu. Kemudian juga sengaja diciptakan suasana yang hening gelap, ya, seperti rumah-rumah ibadah yang lain. Ada gambaran sangat emas, sangat indah, sangat menakjubkan gitu. Untuk apa?
itu untuk menciptakan suatu keheningan, untuk menciptakan suasana batin yang ciut di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Dalam Islam, Bapak Ibu, kita tidak dibenarkan untuk melukiskan Tuhan. Apakah melukiskan Tuhan sebagai Tuhan Maha Mengerikan atau Tuhan Maha Pengasih, Pencinta? Coba kita lihat lukisan agama-agama tertentu tanpa menyebut agamanya. Ada patung besar, pegang pentungan, ya, ada rumah ibadahnya menjulang tinggi, penuh pertarungan dalam membuatnya. Ada pencahayaan yang gelap, remang-remang atau apa supaya menciptakan suasana kengerian gitu. Jadi rumah ibadah diciptakan sedemikian rupa seolah-olah itu rumah mengerikan. Begitu masuk kita itu langsung jiwa kita, diri kita hancur di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Tapi juga ada yang melukiskan Tuhannya itu dengan lambang yang sangat melambangkan Tuhan itu maha pemaaf, maha santun, pokoknya jangan takut sama sekali terhadap Tuhan, cinta. Sebesar apapun dosanya, nggak apa-apa kok, Tuhan maha pencinta. Datang ya menghadap pimpinan agama itu, dia mampu mewakili Tuhan untuk memberikan maaf. Jadi dosa nggak apa-apa. Datang secepatnya menemui, masukkan supaya kalau kita celengan ya, itu dikaitkan dengan penebusan dosa. Maka itu rumah-rumah ibadah tertentu itu mungkin kecil bangunannya, tetapi miliaran tuh saldonya. Karena makin besar dosa yang dilakukan, maka semakin besar tebusannya. $100, $500, nggak ada uang recehan. Kalau kita di masjid, uang recehan. Ya, kenapa? Karena uang celengan tidak dikaitkan dengan penebusan dosa. Di sana itu semakin besar dosa, semakin besar tebusan yang harus kita keluarkan. Maka itu nggak ada uang recehan. Ya, mereka bisa menghidupi dirinya sendiri, ya, pimpinannya itu bisa seminar ke luar negeri berkali-kali setiap bulan, lebih dari cukup untuk uang rumah ibadahnya itu dipakai untuk ke luar negeri, untuk melakukan berbagai macam seminar internasional. Nah, kalau kita dalam Islam tidak cukup tuh, ya, 1 tahun pun juga belum tentu bisa membiayai ulamanya itu untuk pergi umrah, karena isinya recehan. Jadi ini satu penggambaran bahwa ada sosok yang menggambarkan Allah Maha Mengerikan. Pokoknya takut nyali kita ciut pada saat membayangkan Tuhan itu. Begitu masuk ke rumah ibadahnya itu kita seperti enggak ada nilainya sama sekali. Dialah Maha segalanya. Kita masuk di dalam cengkeraman Tuhan. Tapi sebaliknya juga ada. Begitu kita masuk ke dalam rumah ibadah itu, Tuhan itu yang membuka kedua tangannya. Ya, kamu nggak punya dosa. Aku sudah ditebus semua dosa-dosamu. Biarkanlah aku yang jadi penanggung segalanya. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam itu tidak boleh menganggap Tuhannya itu sebagai maha mengerikan sehingga nyali kita harus takut. Tapi juga sebaliknya, tidak boleh dipandang enteng Tuhan itu justifikat, apa namanya itu ya, pemaaf, ya, serba, apapun maunya hambanya serba permissiveness lah. Nggak boleh. Kita itu punya nilai dan norma, itulah Islam. Ya, bukan assalam, bukan istislam.
Jadi kalau kita katakan agama itu agama assalam, masdar daripada tulati, salimah, artinya taat, tunduk, patuh. Masdarnya, gerunnya adalah salam. Nah, salam itu artinya damai. Salam itu sentosa, selamat, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, tobat, enak, itu Tuhan itu pasti memaafkan kita. Tidak boleh tidak, dia harus memaafkan kita. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan Tuhan itu, agama kita itu istislam. Istislam itu adalah kata jadian dari bentuk sudasi, 6 huruf, ya. Dalam ilmu saraf, bahasa Arab, Bapak Ibu, semakin tinggi kata jadian itu jumlahnya, kan ada 3 sampai 6 tuh. Fa'ala, ya, itu 3 kan. Fa'ain lam. Yang paling tingginya itu adalah istaf'ala. Itu 6 suku kata. 6 huruf. Istaf'ala. Ya, jadi ada fa'ala untuk sulasi, ada af'ala untuk rubai, ya. Ya, ada tafa'ala, ada istaf'ala, sampai 6 tuh. Nah, semakin bertambah 1 huruf dalam sebuah kata jadian atau penambahan 1 huruf dari kata jadian itu menambahkan intensitas, penambahan kekuatan, the power terhadap kata jadian itu. Misalnya salimah, tunduk taat, ya, itu 3 huruf tuh, salimah, masdarnya salam, ditambah 1 huruf menjadi rubai, aslamah, masdarnya adalah Islam. Wah, itu lebih tunduk, lebih taat, dan bukan hanya nilai tapi ada norma. Kalau assalam nilai tanpa norma. Tapi kalau aslama membentuk kata Islamun, di samping ada nilai, ada juga norma. Apa perbedaan nilai dan norma? Values and norm, ya. Nilai itu apa ya? Seruan-seruan moralitas, tapi tidak punya sanksi, tidak punya rewarding. Tapi kalau norma itu ada rewardingnya. Bagi yang berbuat baik itu dapat pahala, yang melanggar itu dapat sanksi. Tapi kalau yang perfect, benar-benar perfect itu istaf'ala, atau padanannya nanti itu istaslama, tunduk setunduk-tunduknya, tidak boleh ada sekecil kuman pun yang tidak respect terhadap Tuhan, yang nggak boleh ada suara-suara apapun selain, semuanya adalah Allah. Nah, itu tentu tidak mungkin kita. Maka itu agama Allah ini tidak diberikan nama agama istislam, karena kita bukan malaikat. Jadi kalau ada orang yang ingin melihat umat manusia itu tidak ada cacatnya sedikit pun, ya, maka itu harus diterapkan hukum Islam. Yang dimaksud hukum Islam itu kota Tuhan berpenghuni malaikat. Nothing, nggak mungkin. Dan Allah tidak mengorder kepada manusia itu untuk beragama yang perfect seperti itu. Allah hanya menetapkan inna dina indallah al-Islam. Bukan inna dina indallah al-istislam, sulasi. Tapi tidak boleh juga yang standar banget gitu, ya. Tuhan tidak mengatakan inna dina indallah as-salam. As-salam itu human relation. Asas sudah baik hubungan horizontal kita, toleransi kita, baik dengan tetangga. Ya, itu udah selesai itu. Tapi dalam kata Islam itu harus ada hubungan vertikalnya dengan Tuhan. Hablum minallah dan hablum minannas itu harus paralel. Ya, kalau salam itu hanya hablum minannasnya aja. Tapi kalau Islam di samping hablum minannas juga hablum minallah. Hablun itu tali.
Jadi connecting people kita ada, tapi connecting to the God-nya juga ada. Kalau istislam, wah harus sempurna di dalam berkomunikasi secara horizontal, harus juga sempurna secara vertikal. Tidak bisa disebut istislam kalau kita suka membohongi orang, kalau kita suka berkamuflase. Tidak bisa kita disebut istislam kalau ada hatinya kecil, dalam hatinya itu ada sombong, ada ria. Itu sudah bukan istislam lagi. Jadi harus seperti malaikat kalau istislam. Nah, hati-hati di sini. Tugasnya Rasulullah Muhammad SAW itu ya untuk mengajak orang berislam, bukan beristislam. Hati-hati. Jadi kalau ada orang yang memaksakan kehendaknya untuk memperlakukan atau mengorder manusia itu menjadi manusia paripurna, sempurna, itu akan merubah Islam menjadi istislam. Dan itu melampaui Nabi itu. Nabi tidak pernah memaksa orang untuk beragama Islam. Dalam arti meminta semua orang itu tunduk sepenuhnya kepada Allah. Enggak. Ya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Nah, coba itu. Ayat loh itu. Ya. Memang ada ayat lain, ittaqullaha ketukati, bertakwalah kepada Allah sebatas sekuat-kuatnya ketakwaan. Tapi ya kalau kita memang hanya bisanya seperti apa adanya sekarang, ya Allah juga mengatakan ittaqullaha mastata'tum, ya bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan Anda. Jadi bukan menggunakan standar malaikat untuk mewujudkan ketakwaan pada diri manusia. Malaikat itu tidak punya nafsu, kita punya nafsu. Jadi kalau ada orang memaksakan kehendaknya ingin melihat manusia itu negara ini suci seperti kota malaikat, maka itu akan merubah Islam menjadi istislam. Tapi kita tidak boleh juga merubah Islam menjadi agama salam. Nggak perlu, yang penting kan human relation kita bagus. Itu liberal tuh jadinya tuh. Jadi kalau kita memperkenalkan Islam, akan terwujud masyarakat liberal, permissiveness. Tapi kalau kita memperkenalkan istislam, maka akan melahirkan masyarakat radikal. Radikal itu redik ya, artinya fondasi. Harus kembali kepada kemurnian, tidak boleh ada setetes pun, sekecil apapun yang tidak perfect dalam diri setiap orang. Itu enggak juga. Agamanya Allah itu agama Islam, bukan agama istislam, bukan juga agama salam. Ini perlu saya sampaikan karena juga kan sekarang ada istilah moderat, Islam moderat ya, atau Islam tawasutiyah. Sebetulnya kalau menurut pendapat saya itu tidak perlu diembel-embeli Islam tawasutiyah. Kalau orang paham ilmu bahasa Arab ya, ilmu saraf, ya Islam itu sudah tawassut itu. Karena menggunakan tasrif rubai. Ya, bukan sulasi, bukan sudasi. Jadi in between antara 3 dan 6 itu, itulah rubai, itulah moderat. Maka itu dalam bahasa Arab populer itu ya, jarang kita dengarkan Islam tawassuti ya. Islam yang moderat. Karena Islam itu sudah istilah moderat. Bukan as-salam yang liberal, bukan istislam yang radikal. Jadi Islam itu antara radikal dengan liberal. Nah inilah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari al-Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi bukan disebutkan wa may yabtaghi ghairal istislam. Karena Tuhan tahu nggak mungkin manusia, tidak manusiawi manusia itu kalau diberikan agama istislam. Karena tidak boleh ada cacat sedikit pun, sementara kita bukan malaikat. Ya.
Tapi manusia juga tidak boleh menjadi iblis, tidak boleh liberal, seenak-enaknya aja. Enak aja berdosa, datang lagi. Ya, ini uang 100.000, tobat. Besok bikin lagi, tobat lagi. Ya, itu namanya mempermainkan Tuhan. Nah, itu bukan agama assalam, tapi agama Islam. Itulah Islam, Masya Allah. Nah, kalau kita paham hakikat agama kita ini, itu pasti kita akan moderat. Tidak ada tempatnya liberal dan tidak ada tempatnya radikal. Jadi in between antara radikal dan moderat. Nah, maka itu diperkenalkanlah bahasa takwa di sini. Wa qila alladzina taqaw, ya, dikatakanlah kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, eh, apa itu bertakwa? Di dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan righteous. Righteous itu apa ya? Kombinasi antara loving, the same love, ya. Love dengan respect, dengan fear juga. Memang ada fearnya. Jadi takwa itu kombinasi antara takut, segan, dan cinta. Kira-kira seperti orang tua kita lah waktu masih kecil. Relasi kita dengan ibu takut nggak? Enggak, tapi takut juga sih. Cinta, iya itu dominan. Kira-kira 60% relasi kita dengan ibu kita itu kan cinta kan. Ya. Kalau kita tanya, apakah kita mencintai orang tua? Yes. Apakah kita takut terhadap orang tua? Yes. Apakah respect dengan orang tua? Yes juga. Tapi yang paling kuat yes-nya adalah cinta. Ini artinya bahwa relasi antara anak dengan orang tua itu lebih menonjol dengan relasi cinta, bukan relasi takut. Kalau relasi takut itu dikasih uang untuk bayar SPP, tapi nggak dibayar, dipakai narkoba, itu pasti takut itu, ya kan? Kalau kita sudah kawin tidak pernah mengurus orang tua lagi, itu relasi kita itu respect, waduh bahaya ini, kita takut juga itu. Tapi kalau kita akrab dengan orang tua tidak pernah melakukan pelanggaran terhadapnya, maka yang menonjol adalah relasi cinta. Nah Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kadang-kadang relasi kita dengannya itu sangat cinta kalau kita nggak ada dosa. Tapi kalau kita banyak belepotan dosa, seolah-olah relasi kita itu dengan Tuhan itu takut. Ya Allah, inilah hambamu yang bergeliman dosa. Jadi kalau kita takut, Tuhan itu di atas, kita di bawah. Tapi kalau relasi cinta, anak akrabu ilahi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadi kalian. Enak kan gitu ya. Ya. Kalau respect ya orang awam, yang penting aku sudah rukun Islam oke, rukun iman oke. Nah, itu sudah respect kita. Jadi artinya takwa, Bapak Ibu, itu bahasa Arab, Bro. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Jangan diartikan takwa itu eh, takut, itu hanya benar 30%. Tapi tidak bisa juga kita artikan takwa itu cinta, hanya benar 60%. Tidak bisa dikatakan takwa itu respect kepada Allah, how to respect to our God, itu bukan takwa. Itu hanya 30% benar itu. Jadi takwa itu kombinasi antara respect, cinta, dan takut. Nah, di situ dikatakan waqilan lil ladzina taqaw ma anzal rabbukum, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mada anzal rabbukum. Coba kalau kita tanya diri kita, apa yang diturunkan Allah kepada kita? Tentu kita semuanya menjawab kan? Qalu khairun lil ladzina sanu fi hadhihi dunya. Ya, mereka atau kita semuanya akan menjawab, ya, Allah telah menurunkan al-khair, kebaikan. Ya, kebaikan apa? Yaitu lilladzina sanu fi hadhihi dunya. Kebaikan itu ialah orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik.
Jadi lilladzina sanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang melakukan, orang yang menanam budi akan panen pujian. Ya, orang yang menanam racun akan mati. Orang yang menanam bibit surga akan masuk surga. Orang yang menanam bibit neraka tentu akan panen neraka, ya kan? Jadi panen itu tergantung apa yang kita tanam. Gak mungkin kita panen surga kalau menanam bibit neraka, atau sebaliknya. Enggak lah, kita menanam bibit neraka masa panen surga, atau sebaliknya. Ya, menanam bibit surga tapi panen neraka. Enggak. Jadi ini artinya Allah Maha Adil. Ya. Jadi waqila alladziina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairon. Allah menurunkan kebaikan. Al-Quran itu kebaikan. Nabi itu kebaikan. Akal pikiran itu kebaikan. Jiwa itu kebaikan. Kecerdasan berlapis yang dimiliki manusia itu ada director untuk mendirect kita untuk melakukan yang baik. Alladzina sanu fi hadhihi dunya. Ya. Jadi Allah akan menurunkan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia, mendapatkan pembalasan yang baik. Ya kan? Wala darul akhirati khairun. Tapi jangan salah, sesungguhnya darul akhirat itu enak sekali ini. Darun itu bisa berarti negara, kampung, kompleks, adar, rumah. Jadi rumah akhirat itu khairun, lebih baik. Ya. Wala ni'ma darul muttaqin. Jadi di sini ada rumah-rumah di situ kan. Jadi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan kebaikan yang baik. Akan tetapi seolah-olah begini, sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik daripada kampung dunia ini kan. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang akan mendapatkan rumah yang perfect nanti di akhirat itu ialah orang yang melakukan kebaikan di dunia. Tidak ada tempat yang baik di dunia tanpa ada persiapan panjarnya dilakukan dalam bentuk amal. Jadi inilah pertanyaan Tuhan, inilah statement Tuhan, sangat bagus. Jadi kata kuncinya adalah takwa. Kalau kita bertakwa itu ya perfect lah, insya Allah. Libasut taqwa khairun. Jadi pakaian ketakwaan itu lebih baik. Itulah yang dikatakan oleh ayat yang 30. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan lagi pada ayat berikutnya, ya kan, Jannatu Aden, itu surga Aden. Kan nanti ada namanya surga itu, surga level bawah, surga level kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga neraka, kan neraka itu juga surga paling dahsyat itu, paling bawah, kedua, ketiga, 4, ada namanya masing-masing. Jannatu Aden ini, ya, siapa yang masuk jannah yang indah, yang ideal, yang perfect itu, yadkhuluna mereka itu orang-orang yang bertakwa tadi itu, yang mendapatkan kampung akhirat lebih baik itu. Apa yang terjadi, apa yang ada di dalam kampung akhirat itu, ya, apa yang ada dalam darul akhirat bagi orang yang bertakwa? Jannat. Jadi jannah itu dari bahasa Arab, dari akar kata janana. Janana kemudian membentuk jannah. Apa artinya janana? Janana itu artinya menutup. Janana tertutup, ya. Maka itu janin disebut janin, seakar kata dengan jannah. Karena janin itu kan tertutup, tidak terlihat secara kasat mata, ya. Disimpan dalam rahim ibu yang berlapis-lapis itu. Dari akar kata yang sama lahirlah Majnun, orang gila. Kenapa disebut Majnun, gila? Itu kesadaran normalnya itu tertutup. Apa yang menutup? Nggak tahu. Pokoknya yang jelas orang gila itu dianggap tertutup karena pikiran cerdasnya itu tertutup. Maka itu disebut dengan Majnun, orang gila. Jin, sakar kata juga, janana itu. Jin itu kenapa disebut jin? Karena tertutup. Kita nggak lihat jin kan.
dan jannah. Kenapa disebut jannah taman? Karena taman-taman itu menutupi gundul-gundulnya tanah. Tanah itu kan gundul ya. Tapi kalau ada taman-taman di atasnya, gundulan tanahnya itu tertutup, maka itu jannah disebut di sini jannah karena ada sebuah taman yang menutupi gundulan tanah tanah itu, tanah kering itu. Jadi jannah itu nuansa batinnya itu ada taman, ada kesejukan, ada keindahan, ya, ada oksigen segar, ada paru-paru dunia di situ. Kemudian di situ juga implisit ada binatang yang tumbuh, ada burung-burung yang mencari makan minumnya di situ, kemudian juga ada oksigen di situ, kemudian juga ada tempat berteduh dari teriknya matahari di situ, kemudian juga ada eh, apa namanya itu paru-paru dunia. Taman itu juga itu adalah untuk mencegah banjir, kemudian juga di mana ada taman-taman di situ juga ada kandungan airnya tinggi ya kan, karena itu kan eh, taman itu tabungan air ya kan, tempat untuk menahan banjir, tempat untuk tidak longsor dari ketinggian itu karena ada pori-pori bumi yang ditancapkan melalui akar-akar pepohonan tumbuh-tumbuhan. Jadi taman dalam eh, bahasa Arab itu itulah. Nah, kenapa jannah, surga disebut jannah? Nah, ini bagi kita mungkin tidak terlalu apa ya, tidak perlu kaget. Surga itu, hei orang-orang beriman, kamu dapat nanti taman-taman. Jangan pakai taman. Kalau orang Arab ya, Bapak Ibu mohon maaf, orang-orang Arab tempat turunnya wahyu itu nggak pernah lihat sungai. Sehari-hari melihat gundulan tanah padang pasir itu kan. Ya namanya sungai. Kapan tuh bisa lihat sungai itu? Nggak ada taman. Coba Bapak Ibu dari Mekah Madinah itu. Merah gunung itu nggak ada taman-tamannya sama sekali. 60 derajat Celcius. Nggak ada perjalanan. Maka itu naik unta ke Mekah itu perjalanan malam sebetulnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, perjalanan itu di waktu malam. Kenapa? Karena kalau daratan itu panasnya minta ampun. Maka unta itu tidak berjalan, tidak kuat berjalan di siang hari. Tapi begitu malam tiba, jalan tuh sampai 50 kilo. Ya. Kenapa? Karena nggak ada matahari yang panas. Di siang nggak ada pohon-pohon, jangan lewat situ, itu lewat di bawah pohon enak tuh berteduh. Nggak ada tempat berteduh di padang pasir. Jadi begitu orang Arab itu dijanjikan taman, kalau kamu nanti berbuat baik, kamu nanti akan dapat taman-taman. Merinding tuh orang Arab. Ada taman-taman, nggak pernah lihat taman ya. Kemudian apa isinya taman itu? Jannatin tajri min tahtil anhar, ada air-air yang bening jernih mengalir di sela-selahnya. Waduh, merinding orang Arab. Ada sebuah taman, di sela-selahnya itu ada air yang mengalir bersih. Ya, cuacanya juga sangat dingin. Nah, coba lihat kulitnya orang Arab padang pasir itu gelap kering, hitam. Kenapa? Karena matahari panas, nggak pernah terlindungi oleh pepohonan. Coba orang Bogor dijanjikan surga dalam arti lugawi seperti ini. Nanti kalau kamu dapat surga, itu ada taman-taman. Di sela-sela taman itu nanti ada air mengalir. Ya. Kemudian di situ juga ada bidadari-bidadari. Wah, itu Bogor banget itu ya. Puncak banget. Maka itu orang Arab itu rekreasinya itu di puncak-puncak. Maka itu di situ kan matam, rumah makan Arab gitu kan. Kenapa? Karena surga di dunia itu adanya di Bogor, di puncak. Kenapa? Karena ada jannahnya kan, taman-taman kebun teh. Mana ada gunung diselimuti kebun-kebun hijau teh di Arab. Ada air, coba di sela-sela perkebunan teh itu ada air terjun, ada air mancur, ada air bening sekali. Sejuk sekali kan, nggak panas. Ya, 20 derajat tuh. Ya, 17 derajat, enak sekali. Ya. Di sela-sela kebun teh itu juga ada
villa disewakan, villa apa isinya villa disewakan itu bidadari juga itu di dalamnya itu. Jadi kalau orang-orang itu datang ke situ, itu surga banget. Ada tamannya, ada sungainya, ada bidadarinya juga. Dikawini sesaat bisa. Nah, bagi dia tuh hal ya, rekreasi 1 minggu, kawin seminggu, ada juga jasa di situ. Mau kawin, iya kawin. Masa Abu Hanifah, kawin yuk kawin. Asal ada 2 orang di situ calon pengantin laki perempuan, ada saksi di situ penjaga villanya 2 orang, ya udah kawin sah, bukan zina. Hamil pergi nggak tahu anaknya mana. Nah ini ada panti asuhan di apa itu di Halim, bukan di Halim, Kebayoran eh, apa sih namanya itu Kebayoran tempat Kemayoran panti asuhan menampung anak-anak orang Arab dari perkawinan sesaat di Bogor itu di puncak itu ratusan anak-anak Arab nggak tahu bapaknya siapa. Nah itu ada panti asuhan, kasihan tuh. Nah jadi kita itu dianggap itu surga dunia karena ada tamannya, ada airnya, kemudian juga ada bidadarinya juga. Hmm. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtil anhar. Ya, ada surga Aden yang mereka itu masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nanti saya jelaskan kenapa di sini disebutkan jannatin yadkhuluna fiha tajri min tahtihal anhar. Jadi sungai itu bukan di atas bumi, di atas tanah, tapi min tahtihal anhar, mengalir di bawah tanah. Jadi sungai bawah tanah di sini. Apa yang dimaksud sungai bawah tanah di situ? Sebetulnya kalau kita bicara tentang sungai, jangan diartikan sungai itu eh, eh, river ya, bukan. Eh, eh, naharon jama itu. Nahron itu apa? Tempat mengalirnya kesejukan. Jadi eh, air itu sumber kehidupan, sungai itu tempat mengalirnya air. Jadi di situ ada sumber inspirasi yang cerdas, ada sumber mata air kesejukan, ada kesenangan, ketenangan di situ itu. Jadi tidak mesti harus sungai dalam pengertian air yang mengalir, tapi ada inspirasi cerdas yang mengalir. Ya, itu namanya di dalam alam bawah sadar kita itu kan tenang. Maka itu para para pujangga itu banyak sekali memilih tempat-tempat persemedian itu untuk menciptakan atau menggubah sebuah lagu, puisi. Saya ingat W.S. Rendra itu kan punya padepokannya kan. Padepokan itu diperlukan untuk menciptakan keheningan. Nabi Muhammad SAW itu juga naik ke Gua Hira 6 tahun untuk menciptakan keheningan diri. Keheningan itu diperlukan untuk menembus langit, Bapak Ibu. Nah, jadi ya dahulu Nabi ya jauhuna tajri min tahtil anhar. Kalau kita masuk dalam wilayah kesejukan, darul akhirat tadi, darul jannah, jannatu adn itu luar biasa. Lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzil muttaqin. Ya, di dalam surga itu nanti, di dalam taman kebahagiaan itu, mereka akan mendapatkan segala macam inspirasi yang dikehendaki. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu pasti inspirasinya selalu sejuk. Kenapa? Karena ada air yang selalu menyejukkan dirinya. Air itu sumber kehidupan, sumber kesejukan, ya kan. Jadi kalau orang yang bertakwa itu seperti berada dalam sebuah taman, ya, di mana taman itu ada kesejukan. Itulah yang disebut dengan surga. Ya, jadi ada surga dunia, ada surga akhirat. Dan geospiritual ini sangat penting. Ya. Kita lihat di dalam Bapak Ibu yang pernah ke Athena ya. Kita naik di puncak, itu di padepokannya Plato, Socrates di bawah ya. Aristoteles. Enak sekali. Danau pantai Athena itu biru sekali lautnya, benar-benar biru karena sangat bersih.
ya, pasir putih. Dari ketinggian itu orang bisa mengarang puisi lah. Sama juga di beberapa tempat ya di Eropa itu ya, New Zealand, apa ya, New Zealand juga ada ya, di daerah tempat apa sih namanya itu kalau di New Zealand itu, yang gunung-gunung, bukit-bukit, danau pantainya itu banyak. Sama juga di Itali, di situ ada Bellagio, luar biasa tempat, eh, ada sebuah danau luas, dikelilingi oleh gunung yang berselimut salju. Bagian atapnya gunung itu memutih salju, tapi di bawahnya itu sejuk. Airnya pun sangat bening. Kita bisa melihat ikan-ikan itu sangat eh, lucu ya bermain di air danau yang sangat bening. Tidak pernah terusik mereka. Nah, jadi bayangannya mungkin seperti itu. Maka itu Plato, Socrates, Thales, Anaximander itu menulis karya-karya istimewanya itu didukung oleh alam. Kita lihat di Mesir misalnya. Oh, di hulu sungai Mesir itu ada sebuah taman yang sangat indah, maka itu pembaharu-pembaharu Mesir itu seperti Muhammad Ali, rektor-rektor Universitas Al-Azhar itu pada umumnya orang pintarnya Mesir itu berasal dari tempat-tempat yang sejuk itu. Sama juga di Nabi ya, suku Quraisy. Suku Quraisy yang paling besar itu ya, paling berwibawa, paling besar etnik Quraisy di Mekah. Quraisy itu artinya ikan hiu putih. Jadi kumpulan manusia-manusia pantai yang totemnya benda-benda historikalnya itu ada kalung 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 miniatur ikan hiu. Miniatur ikan hiu putih itu yang dikalungkan di leher-leher bangsawan suku Quraisy. Berarti itu melambangkan penguasa padang pasir, apa penguasa pantai. Penguasa pantai Arab itu adalah suku Quraisy. Maka itu suku Quraisy itu cerdas-cerdas tuh, bangsawan paling besar itu orang-orang Quraisy. Disitulah etniknya Rasulullah juga. Nah, Palestina, Israel, Yerusalem itu kita lihat pulaunya. Kalau kita lihat jazirah wilayahnya Yerusalem, Palestina itu tanahnya subur. Israel itu tanahnya subur tuh, ya benar-benar sangat subur, lembah, tidak banjir tapi sejuk. Maka itu banyak orang pintar di situ. Di Amerika pun juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat eh, sejarah Presiden Amerika dari awal sampai terakhir itu didominasi oleh eh, Amerika bagian tengah itu di Houston itu. Misalnya keturunan si siapa ini yang digantikan oleh Obama, Bush ya, Bush, Kennedy dan seterusnya di banyak sekali berasal dari kawasan-kawasan itu karena kalau di bagian Boston di New York itu kan dingin ekstrim ya, tapi kalau di daerah tengah itu tidak terlalu dingin tapi juga tidak terlalu panas ya. Kalau California itu kan musim panasnya membakar tuh. Memang tidak ada salju di situ kan. Jadi ada geointelektual, geo spiritual juga. Maka itu Nabi itu kan turunnya di kawasan-kawasan Holy Land itu kan, tanah suci itu. Nah, coba kita lihat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir itu. Oh, itu penghuni di kawasan-kawasan Middle East itu ya. Apalagi di daerah Yerusalem, kuburan-kuburan Nabi itu pun juga. Kalau kita dari Aman ke Palestina itu ada 18 kuburan Nabi ya. Kalau kita menapaki kuburan Nabi-Nabi sedikit-sedikit ada kuburan Nabi panjang-panjang itu ya.
Ya, sekitar itu aja, di sekitar Laut Mati itu ada 5 kuburan Nabi. Eh, dan sekarang sudah dipugar. Jadi kalau kita dari Yordan naik bus travel yang khusus itu, dia pintar juga tuh, dia bawa kita ke makam-makam Nabi. Apakah makamnya betul Nabi itu atau dia diadakan? Diadakan, Allahu alam. Karena kadang-kadang juga kepentingan para wisata ya. Mungkin ada orang mengatakan itu kuburannya Nabi Daud. Wah, disitulah ditulis Daud. Hanya orang kan datang ke situ belanja. Sama juga dengan Gua Kahfi. Di Turki juga ada Gua Kahfi. Di Jordan juga ada Gua Kahfi. Mana yang benar, Allahu a'lam. Eh, perahu Nabi Nuh itu banyak. Di Syria juga ada, di Turki juga ada. Lalu didramatisasi, orang datang berkunjung. Oh, itu kunjungi perahunya Nabi Nuh. Ya, makamnya Habil di Syria. Ya. Jadi tempat-tempat bersejarah itu sekarang ini dirawat, dipugar untuk mengundang para turis, ya kan. Nah, Allahu a'lam Bapak Ibu. Tapi yang jelas bahwa ayat 21 ini menggambarkan betapa indahnya surga itu, tempat untuk mendapatkan inspirasi cerdas dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah subur, maka itu pada umumnya ulama pendeta itu lahir dari tanah subur itu ya. Pengecualian Rasulullah SAW memang tanah gersang, tapi justru disitulah keajaibannya. Dari padang tandus gersang yang tidak pernah diperkirakan akan lahir tokoh, ternyata Romawi dan Bizantium yang tanah suburnya luar biasa, turun temurun punya kerajaan raksasa super power itu. Ya, super power timurnya itu adalah Persia, kerajaan Sasania yang sangat tua itu, kerajaan di barat itu juga sangat tua. Itulah sumber-sumber pusat perkerajaan di bagian belahan utara bumi itu. Ya, tapi Arab, ya, Jazirah Arab itu yang melintang 3.000 kali 2.000 kilometer persegi itu nggak pernah diperhatikan oleh dua kerajaan. Romawi Bizantium tidak tertarik menjajah Saudi, nggak ada apa-apanya. Persia juga nggak tertarik menjajah Saudi, nggak ada apa-apanya. Jadi perang saudara antara Persia dengan Romawi selama 300 tahun sebelum Rasulullah lahir, itu memperebutkan daerah Gazan. Gazan itu di sekitar Syria. Syria itu kan tanah subur situ. Tapi tidak pernah memperebutkan Saudi, Hijaz, ya. Kemudian juga Yasrib, Madinah, enggak. Itu pun juga Mekah, apa namanya ya, Jazirah Arab itu hanya pinggir Laut Mati aja, itu yang seperti di Jeddah sekarang ada pantainya yang kota tua. Tapi kota kota di tengah itu, ya, Riyadh misalnya, itu Riyadh itu nggak ada apa-apanya. Tapi karena rajanya dari Riyadh, turun temurun dari Abdul Wahab itu dari Riyadh, maka barulah Riyadh itu terkenal. Jadi Riyadh itu bukan etnik turunan Nabi, ya. Etnik turunan Nabi itu Yaman, daerah subur situ kan, Yaman atau Iran. Ya. Maka itu eh, Wahabi itu biasanya anti Habib, itu tidak terlalu respect dengan Habib yang keturunan Nabi. Habaib itu jamak daripada Habib. Habib itu kan zuriat atau anak turunannya Nabi. Nah, Wahabi itu hmm, dia dari Riyadh, jarang tuh turunan Nabi di situ itu. Memang orang Arab tapi bukan genetiknya Nabi. Ya, kita di Indonesia Arab Hadramaut itu kan di Yaman. Itu memang kebanyakan turunan Nabi di situ. Ya, jadi eh, perlu kita tahu bahwa kerajaan kerajaan Saudi Arabia yang turunan Wahabi itu bukan keturunan Nabi, maka itu ada jarak. Ya. Para habaib keturunan Nabi itu merasa kami lebih mulia karena turunan Nabi, tapi Raja Saudi ia mengelola
kekayaan minyak dan sebagainya itu merasa juga aku bangsawan, aku pemilik Saudi Arabia. Khadamul Haramain, ya, pemelihara dua tanah suci Mekah Madinah itu. Tapi juga Wahabi tidak boleh memandang enteng zuriatnya Rasulullah karena juga ada hadisnya kan, ya turunanku. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Nah bagi kita orang Indonesia ini ya tidak terlalu penting, tidak perlu berambisi menjadi turunan Nabi karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisiku itu bukan turunan Nabi, bukan keturunan Raja Wahabi, bukan juga dari orang Arab. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian? Itu yang paling dekat dengan aku. Itu ayatnya itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak dikatakan inna akramakum indallah kabilah Quraisy enggak, atau habaib enggak. Ya al-muttaqin itu habaib di mata Allah. Sekalipun turunan Nabi, tapi kalau enggak dekat dengan Tuhan, ya ingat suku Quraisy itu juga ada namanya Abu Lahab yang dilaknat dalam Quran kan. Istrinya juga sama. Ada Abu Jahal, pamannya Nabi malah. Tapi dikutuk dalam Al-Quran. Tabat ya ada Abi Lahab. Ya celakalah bagi kedua tangannya Abu Lahab. Wa mra'atu hammalatal hatab juga istrinya sama itu. Karena itu kan dekat Nabi. Pamannya Nabi bahkan. Tapi kita jauh dari Jazirah Arab, tidak tertutup kemungkinan justru kita lebih dekat dengan Allah karena kriterianya Allah ialah siapa yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Wa yaqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan bersedekah untuk fakir miskin, orang yang tidak punya. Alladzina yunfiquna fis sarra, ya, yang rela berkorban dalam keadaan krisis, wadara, maupun dalam keadaan longgar. Wal qadimina ghaid, mengendalikan diri, tidak emosional, tidak egois. Wal afina anin nas, memberikan pemaafan kepada orang-orang yang bersalah. Jadi jangan-jangan kita justru lebih memenuhi kriteria ini daripada keras kepalanya sebagian orang di Timur Tengah, ya kan. Nah, kita bisa juga mengatakan alhamdulillah kita tidak perlu minder. Indonesia ini tidak perlu ada nabi, cukup ustadz, tapi bisa dikatakan lebih saleh daripada orang-orang yang turun-temurun nabi di sana. Karena ada ayat yang mengatakan al-arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Arab dalam arti Arab pedalaman itu ya mungkin ya. Itu lebih dahsyat ke kafiran dan kemunafikannya. Tidak ada ayat al-Indonesiun asyaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Indonesia itu paling dahsyat ke kekafiran dan kemunafikannya. Justru yang paling kuat kekafiran kemunafikannya itu orang Arab, maka itu perlu nabi. Bersusun-susun nabi di kawasan itu. Tapi kita tidak perlu ada nabi, tapi setiap tahun jamaah haji yang paling santun, paling sopan, paling sedikit melakukan pelanggaran di musim haji itu adalah Indonesia. Padahal yang terbanyak jamaah hajinya di seluruh dunia adalah Indonesia. Ya, saya masuk di penjara-penjara di Saudi Arabia, kapasitas saya sebagai ketua kelompok ahli BNPT anti teroris. Jadi kita diundang untuk keliling dari penjara ke penjara ke Saudi Arabia. Alhamdulillah, saya tidak pernah menemukan orang Indonesia di situ. Saya tanya, kok kenapa Indonesia kurang sekali di penjara ini? Itu yang kita heran, kata sipirnya penjara Saudi itu. Etnik nomor 2 terbanyak seluruh warga negara Arab Saudi di Saudi itu adalah Indonesia. Saya baru tahu ya bahwa penduduk asing yang paling pertama terbesar jumlahnya di Saudi itu adalah Indonesia, menyusul Pakistan. Ya. Tapi yang paling sedikit orang masuk penjara Saudi Arabia itu adalah etnik Indonesia. Banyak Mesir, Pakistan, Bangladesh,
dan orang Arab sendiri. Jadi itulah Indonesia itu dikenal santun. Pada kita nggak pernah nabi, cukup wali songo ya. Tapi alhamdulillah Indonesia terbesar jumlah penduduk Islamnya. Ya, adanya di Indonesia. Padahal kita jauh dari pusatnya konsentrasi nabi di sana kan. Lebanon tetanggaan dengan kota nabi, 50-50% Kristen dan Islam di sana. Nah, kita alhamdulillah mayoritas mutlak Muslim, padahal tidak pernah Nabi menginjakkan kaki di Indonesia. Cukup Ustadz. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita jangan terlalu mengecil hati, jauh dari pusat kelahiran Nabi, jauh dari kurun waktu hidupnya Nabi. Saya teringat sebuah hadis ketika Nabi itu tiba-tiba menangis ya, dalam majelis maghrib isyanya itu. Tiba-tiba Nabi nangis. Akhirnya sahabat juga nangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun juga ikut nangis nih. Apa yang bisa saya bantu? Kalau kamu kesulitan, kami siap membantu. Apakah persoalan ekonomi? Apakah persoalan rumah tangga? Atau persoalan sakit hati? Katakan kami siap membantu ya Rasulullah. Umar nanyanya gitu. Kami tidak tega melihat Nabi itu sedih. Percuma kami ada kalau Nabi itu menderita. Kesulitan apa yang dialami Nabi kok menangis? Kata Rasulullah, aku menangis bukan karena sakit, bukan karena menderita, tapi aku menangis karena terharu. Kenapa terharu? Aku terharu kepada kekasihku. Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kami kekasihmu yang siang malam menemani engkau berperang melawan musuh-musuh Allah? Kaget sahabat. Bukan, kalian bukan kasihku, tetapi sahabatku. Yang membuat aku terharu itu adalah kekasihku. Penasaran sahabat, siapa kekasihmu ya Rasulullah? Dalam hadis sahih itu disebutkan, kekasihku ialah mereka akan hidup jauh dari tempat kita di sini, dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kita sekarang ini. Karena salah satu mukjizatnya Rasulullah diperlihatkan masa lampau yang sangat lampau, dan juga diperlihatkan masa depan yang jauh sebelum ia lahir. Nah, siapa gerangan yang dirindukan sampai Nabi itu menangis karena dikangenin sama Rasulullah? Itulah jauh dari tempat kita di sini paling jauh ya, dan jauh juga dari waktu hidup kita sekarang. Saya kok menduga jangan-jangan yang membuat Nabi menangis itu kita di Indonesia. Amin. Karena geografis yang paling jauh dari tanah kelahiran Nabi Indonesia kan, 9 jam terbang tuh. Yang lainnya naik ojek nyampe ke Ka'bah itu. Nah, tapi jumlah selawatan yang paling banyak di kolom dunia ini adalah Indonesia. Itu ada seorang peneliti dari Saudi Arabia mempertahankan PhD-nya di Amerika. Yang paling semarak beragama Islam itu adalah Indonesia. Jumlah jenis selawatannya saja terbesar di dunia itu kan. Salawat Badat itu ada lebih 200 lantunan. Ya, tiada hari tanpa selawatan majelis taklim. Mana ada majelis taklim perempuan di Saudi yang teriak-teriak berselawat, itu nggak pernah. Jadi inilah Bapak Ibu, bersyukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, di hari dalam suasana kita memperingati Isra Mi'raj ini, Ustadz menutupnya dengan menyampaikan ya hadis ya, semoga seperti apa yang Ustadz sampaikan dalam doa, semoga kita semuanya menjadi bagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut, Ustadz. Nah baiklah Ustadz, pada pagi hari ini beberapa pertanyaan yang telah dihantarkan Ustadz di dalam forum ini. Yang pertama Ustadz, kami ingin menyampaikan pertanyaan yang dikemukakan oleh Pak Iqbal Bustaman, Ustadz. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal Bustaman ini mengenai bahwa dengan keberadaan Islam sekarang, Islam moderat. Nah, Islam moderat itu dipertautkan beliau dengan konsepsi rahmatal lil alamin.
Nah, namun banyak kita mendapati sekarang ini orang seakan-akan tanda petik menyalahgunakan keleluasaan itu sehingga seakan-akan membuat sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh dikarenakan dengan prinsip bahwa moderat itu sendiri. Nah, mohon pencerahan dari Ustadz dari apa yang saya tangkap di pertanyaan beliau, bagaimana Ustadz kita memagari agar kita tidak salah kaprah Ustadz mengartikan moderat itu sendiri. Tentu kan ada batas-batas dan kriterianya, sehingga seperti apa Ustadz agar kita jangan juga termasuk ke dalam Islam radikal ataupun Islam yang ekstrim ataupun yang kufur, tetapi kita betul-betul memiliki batasan yang jelas untuk mengartikan moderat itu sendiri, Ustaz. Jadi bagus sekali pertanyaan ini ya. Jadi begini, kita juga dua-duanya harus mencermati sebetulnya. Ada orang memberikan pandangan negatif terhadap Islam moderat. Boleh jadi karena ia berada dari pihak yang tidak moderat. Logis kan kalau orang yang ingin sekali mempertahankan tradisi pemahamannya yang dianut selama ini, yang perfect menurut baginya, tiba-tiba ada pendapat yang berbeda dan kebetulan mengadreskan kepada Islam moderat, maka mereka itu yang anti terhadap Islam moderat itu ialah punya kecenderungan garis keras. Ya, jadi belum tentu Islam moderatnya itu seperti distigmakan liberal lah segala macam lah. Justru ada kelompok kepentingan takut tergerus nanti followernya oleh komunitasnya yang selama ini sangat hitam putih beragama. Nah, moderat itu kan rainbow beragama ya. Kalau tidak mesti harus halal atau haram, kan ada ahkamul khamsah. Jadi Islam itu bukan hitam putih, bukan halal haram. Jadi ini halal, selebihnya itu haram. Oh ini haram, selebihnya halal. Enggak. Ya, kan di samping halal itu ada adanya halal yang namanya sunnat. Kalau halal itu mendapatkan pahala kalau kita kerjakan, dan ya kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau haram tuh ya. Jadi maksud saya ada halal, di sampingnya ada sunat, kebalikannya nanti ada haram, adiknya ada makruh, di tengah-tengahnya ada mubah. Jadi 5 kan. Nah jadi Islam itu jangan dibagi 2, halal haram. Nanti nggak ada tempatnya sunat, makruh, dan mubah. Nah bagi kita yang ahlus sunnah wal jamaah, selain entitas halal dan haram, ada entitas antara yang namanya makruh, adanya haram, dan namanya sunat, adanya wajib ya kan. Jadi ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, itu kan. Nah itu ahlus sunnah itu. Ya, selain aku itu adalah bid'ah haram. Nah itu garis keras itu. Tegas saja Bapak Ibu. Ya. Jadi yang tidak mau bertoleransi terhadap kearifan lokal itu masuk kategori garis keras. Nah hemat saya, kearifan lokal itu adalah milik Islam. Ada ayatnya, ada hadisnya kan. Al hikmatu dhalatul mu'min fahaitu ajadaha wa haqqu biha. Hikmah kebenaran itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu milik Islam yang tercecer. Jadi Islam itu bukan hanya apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah dan yang dibawa melalui Al-Quran. Semua nilai-nilai, dimanapun juga nilai-nilai itu, asal itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, maka itu Islam. Pancasila itu Islam. Ya. Adat bersandi syarak bersandi kita pula di Sumatera Barat itu Islam. Ya. Filsafat luhur lokal itu juga Islam. Apa yang dimaksud kearifan lokal, Bapak Ibu? Nah, hemat saya, kearifan itu tidak pernah lokal. Kearifan itu pasti universal. Kita yang memberi merek itu kearifan lokal. Kearifan lokalnya Amerika itu
kearifan universal, kearifan lokalnya Saudi Arabia itu juga universal, kearifan lokalnya Papua juga itu adalah universal. Semua nilai-nilai universal itu adalah Islami. Tidak mungkin kita bisa menyebutnya itu kearifan lokal kalau tidak mencerahkan. Semua yang mencerahkan itu adalah senapas dengan Islam. Maka itu rahasianya mengapa Islam paling cepat berkembang di dunia. Karena semua yang tidak bertentangan esensi substansi ajaran Islam itu adalah Islam. Mengapa sampai Wali Songo dibentangkan karpet merah untuk dijemput oleh kerajaan lokal? Karena bagi mereka, para kerajaan lokal di Jawa dan di luar Jawa, Wali Songo itu bukan sebuah ancaman. Tidak pernah menjadi ancaman oleh kerajaan lokal. Dia menjalankan dakwah kok. Bahkan begitu hebatnya, raja-raja lokal memberikan penghargaan kepada Wali Songo. Wali Songo itu 9 penganjur Islam terkenal itu, hanya 1 pribumi, 9 itu orang Arab tuh. Gujarat dari India, Pakistan. Ada Persia juga ada, Arab. Ya. Tapi diterima menjadi orang dalam di kerajaan. Ya. Tidak ada yang bisa mengawini darah biru selain turunan Wali Songo. Ya, coba bayangkan. Maka itu Wali Songo itu rata-rata istrinya itu raja itu. Keluarga raja, ningrat. Kenapa ningrat? Kenapa raja membuka pintu untuk menerima Wali Songo? Padahal dia bukan orang Jawa. Dia bukan orang Indonesia, bukan orang Nusantara. Malah dari negeri Arab sana. Karena kesucian keluhuran budi pekertinya Wali Songo itu. Wali Songo itu sangat adaptif terhadap kebudayaan lokal. Ya. Meskipun bukan orang Arab, tapi sehari-hari pakai belangkon, berdakwah pakai gamelan. Gamelan itu kan budaya Hindu. Tapi menggunakan gamelan, menggunakan wayang untuk berdakwah. Beduk itu budaya Hindu itu. Tapi tidak ada masjid tanpa beduk. Jadi diislamkan oleh Wali Songo. Mana ada negara lain beduk. Beduk itu kebudayaan Hindu masuk masjid. Diislamkan oleh Wali Songo. Nah bagi Islam, benda itu semuanya muslim. Jangan karena dipakai di gereja, karena dipakai di Hindu, wah itu benda kafir. Enggak. Alam semesta ini muslim, dalam arti tunduk kepada Allah. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semua alam semesta ini bertasbih tunduk pada Allah. Hanya kalian yang tidak bisa memahami bentuk tasbihnya mereka. Beduk itu bertasbih, jangkrik itu bertasbih, semuanya bertasbih. Jadi jangan mengkafirkan binatang, mengkafirkan beduk. Benda alam itu semuanya muslim. Nah, hanya muslim lah yang kafir. Ada yang kafirnya kan. Ada muslim. Tapi semua binatang itu muslim. Semua burung itu muslim. Alam semesta itu muslim dalam pengertian aslama itu tunduk kepada Allah kan. Bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apapun yang ada di langit dan di bumi. Itu muslim kan. Karena bertasbih tunduk. Jadi jangan, wah itu bid'ah tuh pakai beduk di masjid. Udahlah, orang yang suka membidah-bidahkan itu juga biasanya itu yang anti moderat. Dan biasanya orang itu takut kepentingannya tergerus oleh kesadaran intelektual muslim yang ada kan. Masya Allah. Jadi saya kira itu Pak. Enggak sih. Baik. Berikut mohon izin Ustadz membacakan pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Ada 2 Ustadz. Yang pertama dari Pak Kunto Baikuni. Beliau mohon pencerahan dari Ustadz sampai sejauh mana Ustadz keleluasaan kita di dalam kita menafsirkan atas apa yang Allah gambarkan mengenai cahaya Allah yang terdapat di dalam surah ke-24 ayat ke-35. Surah An-Nur, bahwa nur ala nur itu demikian lengkapnya penggambaran di sana. Nah, sehingga sampai sejauh mana keleluasaan kita dalam menafsirkan itu. Nah, kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaan melalui direct message di sini adalah mengenai salam yang disampaikan di dalam ayat ke-32 tadi itu Ustadz, bahwa di sini disebutkan salam itu kan dari malaikat dan ada juga pada ayat yang lain dari para penjaga. Nah, kalau di dalam surah Yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, kira-kira di mana Ustadz pada tempat
mana kira-kira salamun qaulam mir rabbir rahim itu didapatkan, Ustaz? Itu Iya. Jadi pertama nur ala nur dalam surah An-Nur itu. Nur itu cahaya. Jangan diartikan cahaya itu adalah terang, enggak. Nur itu energi. Nah itu energi mengeluarkan cahaya kan. Nur itu seakar kata dengan api, naron. Api itu juga power, energi. Ya. Malaikat itu berasal daripada nur, energi. Manusia juga ada nuraninya kan. Itu bukan berarti cahaya saja ya, tapi nur itu adalah energi. Nur itu cahaya dan energi. Jangan membatasi pengertian nur dengan cahaya, sebab nur itu juga adalah bisa berarti energi. Apa itu energi? Bahasa fisika ya. Energi itu adalah sebuah power yang luar biasa. Ya. Energi itu memberi pancara, memberikan vibrasi. Energi memberikan vibrasi dan cahaya itu muncul karena ada vibrasi. Energi itu mengeluarkan bunyi, gelombang getarnya itu sampai sekian. Jadi itulah yang disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, energi di atas energi yang ada. Itulah Allah nurus samawati, Allah memberikan energi terhadap langit dan bumi. Jangan dibatasi Allah memberikan cahaya langit dan bumi. Akhirnya bayangan kita matahari menerangi space. Tapi nur itu juga berasal energi. Allah memberikan energi langit dan bumi. Apa energi bumi? Itu ya gas, listrik dan seterusnya kan. Apa energi langit itu albarq, ya listrik alam itu kimia. Kemudian juga nitrogen dan seterusnya. Jadi ada nitrification. Itu juga nitrification itu adalah energi. Apa itu nitrit ya? Proses kimia dalam alam sehingga bisa dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan. Itu nur, itu energi. Jadi malaikat itu energi. Malaikat itu berasal dari nur. Ya, malaikat itu energi. Sumber cahaya atau sumber energi. Maka itu tafsir Muhammad Abdu. Ya, menyatakan bahwa malaikat itu energi. Di mana ada power, di situ pasti ada energi. Energi itu malaikat. Malaikat itu adalah hukum alam. Ya, hukum takwin. Jadi organizer yang mengerahkan, yang mengatur energi. Baik itu malaikat yang menggerakkan matahari. Ya, jadi ada energi di situ yang menggerakkan matahari timur barat, bulan bintang bumi, menggetarkan, mentawafkan planet, itu adalah energi. Itu siapa itu? Allahu nurus samawati wal ard. Allah berikan energi langit dan bumi. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai apa tadi Pak? Mengenai salam di ayat yang kita baca ini. Oke, salam. Salam dari malaikat itu, Ustaz. Al-Quran mengajari kita untuk memperbanyak salam. Ya, ada ayatnya, ada hadisnya banyak sekali. Iktur taslim, perbanyaklah salam. Makin banyak kita memberikan salam, jangankan kepada manusia. Ya, salam kepada tumbuh-tumbuhan tuh, bukan orang gila tuh. Karena kan tidak ada benda mati kan. Nabi itu salam kepada siapapun. Assalamualaikum ya alal kubur, kata Nabi, itu hadis. Salam sejahtera untuk kalian wahai para penghuni kubur. Salam kepada rumahnya kan, walaupun nggak ada orang kan. Salam. Jadi salam itu bisa dalam bentuk ucapan, bisa juga dalam bentuk melemparkan senyum. Itu salam juga. Salam itu kan artinya doa keselamatan. Ya, kita melihat kembang pagi-pagi tersenyum itu sama dengan assalamualaikum. Dan kita pun juga dilihat oleh pepohonan yang dilewati pergi ke masjid sholat subuh, itu juga memberikan iktur salam, memperbanyak salam juga. Assalamualaikum jamaah masjid. Ya, selamat ya memenuhi undangan Allah. Hayya 'alas shalah. Selamat mereka beruntungan ya. Hayya 'alal falah. Jadi kita juga diminta oleh Al-Qur'an oleh Rasulullah iktur salam, perbanyaklah salam.
Jadi Allah memberikan contoh. Assalamualaikum ya ayuhan nabi, ya. Salamun qawlan min Rabbir Rahim, ya. Salamun ala mursalin, salamun ala Nuhin, salam ala Ibrahim. Jadi memberikan salam kepada orang lain, termasuk orang yang tidak sejalan dengan aliran kita, itu juga tetap baik. Jadi kalau uh, kita dilarang memberi salam kepada orang lain, itu bertentangan dengan atau tidak sejalan dengan Quran yang menganjurkan kita banyak memberi salam kepada orang lain. Allah memberikan contoh begitu banyak orang yang diberi salam oleh Allah di dalam Al-Quran, terutama kepada orang-orang para nabinya kan. Masya Allah. Jadi beri salam kepada Nabi. Apa yang salah kalau kita memberikan salam kepada Nabi Isa, ya, selamat, ya, ada ayatnya kok. Allah memberikan salam kepada para nabi. Takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah. Allah suka memberi salam kepada orang lain. Nah, kita juga memberikan salam kepada orang lain, termasuk pada nabi-nabinya semuanya kan. Jadi kita jangan dilarang memberi salam kepada Nabi Isa. Wah, seolah-olah kalau kita memberikan salam kepada Nabi Isa itu, oh, apa gitu loh. Itu kan Nabi. Mengingkari Nabi Isa sebagai Nabi kita, rusak rukun iman kita kan. Ayatnya, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Aku tidak memberi beda dengan para rasulku. Masa ada yang diberi salam, ada yang enggak. Assalamualaikum ayuhan nabi, setiap hari sholat 5 waktu kan. Kita selamat kepada Nabi. Tapi dilarang kita beri salam kepada Nabi Isa. Kok seolah rusak akidah kita. Mana rusak? Perintah Allah kok. Jadi mari kita membuka wawasan kita. Jangan kita berangkat daripada sebuah kebencian untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Bolehlah kita subjektif, tapi juga jangan menghilangkan objektivitas kita sendiri. Makasih. Baik. Berikutnya nih Ustadz, ada 2 pertanyaan yang saya coba gabungkan saja Ustadz. Yang pertama dari Ananda Fikri, terus yang kedua dari Pak Sujarno. Jadi menyikapi Ustadz sekarang ini kalau saya perhatikan bahwa melalui media-media, melalui TV terutama Ustadz, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan mengenai kehidupan rumah tangga ya Ustadz ya, termasuk yang lagi viral sekarang ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian kita bisa melihat pula bumbu yang disampaikan di sana bahwa banyak sekali sebetulnya konten-konten itu yang dihadirkan dalam rangka untuk mendapatkan follower atau likers yang begitu banyaknya Ustadz, dikarenakan pada ujung-ujungnya ada aspek materi juga di sana. Nah, dalam fenomena yang seperti ini, Ustadz, bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai seorang Muslim apabila kita kemudian kita jadikan sasaran, meningkatkan firsawan di situ. Nah, sehingga apabila kita menonton tayangan-tayangan seperti ini, bagaimana hukumnya dan pengaruhnya terhadap akhlak kita sendiri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Sujarno tadi itu terkait dengan apa yang diberitakan mengenai fenomena di puncak itu, Ustaz. Apakah bagaimana pandangan Islam mengenai pernikahan mut'ah itu sendiri? Itu dulu Ustaz, terima kasih. Jadi pertama itu adalah memviralkan aib orang. Ya, jangankan fitnah. Nyata-nyata terjadi pun asal itu aib, tidak boleh kita viralkan. Viral dalam arti memamerkan, mendeklar, mengungkapkan, mendisclosure, mengopen. Tidak bisa. Ya. Biarkanlah orang lain itu korban, tapi jangan keluar dari mulut kita atau melalui jari jemari kita. Ya. Saya kok yang kalau saya sih yang meresahkan itu bukan pelakunya ya, tapi tukang viralnya itu. Pelakunya itu urusannya Allah dengan dia yang bersangkutan pertanggungjawabannya. Tapi kita nggak ada kaitannya. Kok kenapa kita yang gatel? Ya seperti tidak bisa tidur mata ini, tidak bisa tenang hati ini kalau tidak ikut menyebarkan aib itu. Maka itu rating yang paling tinggi di dalam media-media TV itu adalah gosip-gosip itu. Ini fenomena apa ini?
Justru yang dilarang oleh Allah menjadi kesukaan masyarakat kita. Katanya negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, katanya mayoritas Islam, tapi rating yang paling tinggi adalah gosip. Ya, maka itu iklan mahal-mahal itu bayar iklannya tuh gosip. Nah, kita juga mungkin penggemar gosip di sini nih, menenggelamkan berita itu. Pokoknya kalau ada perselingkuhan, ada kekerasan dalam rumah tangga, oh di open macam-macam itu. Ya, sampai pembunuhannya itu, sambonya itu bukan itu yang ditonjolkan, tapi justru isu di balik perselingkuhan kalau ada memang dia. Jadi seolah-olah yang seperti itu yang mau ditonjolkan itu ya. Ingat bahwa orang yang memperoleh keuntungan dari barang yang haram, maka itu tidak akan berkah dalam hidupnya. Saya menasihatkan kepada anak-anak saya, murid saya, cari rezeki yang halalan thayyibah. Mencari rezeki dengan cara menjual aib orang, insya Allah itu membutakan mata hati, menumpuk dosa. Percuma beramal saleh, itu nanti akan disedot oleh orang yang korban. Kan ada alat seberat handphone itu kan. Berapa follower, berapa orang yang mengikuti eh, gosip di media-media itu. Jadi jangan dikira bahwa walaupun kita buka melalui handphone atau TV, itu menambah poin, menambah koinnya sponsor itu. Iklan-iklan yang paling mahal itu justru diputar pada saat pemutaran gosip itu. Berarti kita juga ikut menyuburkan gosip itu. Ya kan? Jadi saya minta kepada kita semuanya, mubalik, jangan dipotong oleh iklan-iklan yang haram, makruh. Ya. Misalnya iklan rokok gitu ya. Kalau ada undang ceramah. Tapi yang penting jangan ada iklan menjual seks, iklan menjual rokok, iklan menjual minuman keras. Ya, itu berarti kita ikut menyuburkan keharaman di bumi bangsa Indonesia kita sendiri. Termasuk juga jangan mengiklankan eh, aibnya orang lain. Ini juga satu hal yang kontradiktif. Tutuplah mulutnya pada saat mendengarkan aib orang lain. Tapi ini kan gatal tangan ini sebelum di-forward kepada orang lain. 2 yang kita terima dijadikan 5 kepada orang lain. Nanti banyak orang kecewa. Pahala saya mana miliar-miliaran itu? Pahala saya Senin Kamis saya itu mana? Salat tahajud, salat duha saya. Kamu bawa ember bocor. Maksudnya itu semua yang engkau miliki diambil oleh orang-orang yang kamu fitnah. Ya. Aku kan cuma forward, itu kan forward sama dengan fitnah. Jadi nanti banyak orang kecewa besar di hari akhirat. Menunggu pahala amalnya, tetapi nggak dapat apapun. Kenapa? Disedot oleh orang-orang yang pernah di-forward aibnya. Ya. Yang dilarang itu bukan saja memfitnah orang, tapi memforward yang aib itu pun. Walaupun nyata-nyata benar kok berselingkuh, tapi kalau kita ikut memviralkannya, maka itu juga melakukan pelanggaran. Kalau memfitnah baru memviralkan, itu ganda itu dosanya itu. Jadi fakir miskin nanti di akhirat itu. Nggak ada pahalanya lagi, gara-gara handphone itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau handphone itu lebih banyak mengarahkan kita ke neraka, berhenti pakai handphone. Kecuali kalau mampu mengislamkan handphonenya, lebih banyak mengantarkan kita ke surga. Ada Qur'annya di situ, ada buku-buku doanya di situ, ada YouTube ceramahnya di situ. Tapi kalau telanjangnya ada, obat kuatnya ada, dan seterusnya macam-macam itu kan muncul dengan otomatis itu. Ya, kalau udah kecantol itu berjam-jam itu, berantai, udah habis waktunya. Lebih suka membaca handphone daripada mushaf Al-Quran. Nauzubillah. Itulah saya kira. Baik. Kalau mengenai mut'ah tadi itu Ustaz,
Nah, Pertanyaan. kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu apa ya? Saya pertama ingin mengkelirkan dulu ya, apa sih yang dimaksud mut'ah? Seolah-olah kalau kita bicara tentang kawin mut'ah, ya itu alamatnya ke Syiah. Padahal Sunni juga banyak melakukan mut'ah. Iya, innamal amalu binniyati. Ada orang mau kemana? Penugasan di luar negeri, diplomat atau misi dagang. Ya nggak apa-apa, nggak usah bawa bini lah. Bisa kita kawin di sana halal kok. Itu Sunni loh. Tapi begitu dia pulang, ya dia selamat tinggal aja. Jadi mut'ah itu berjangka. Ini ada penempatan, kan banyak instansi itu penempatannya di luar kota kan. Tentara, polisi, jaksa, hakim, ya perusahaan multinasional digilir tuh ke provinsi manapun juga. Ya istrinya atau suaminya di Jakarta. Nggak usah bawa keluarga lah, repot dan sebagainya. Nah, dia melakukan kawin kontrak lah. Tidak dimaksudkan kawin kontrak. Akadnya nggak ada kontraknya. Tapi dalam hatinya, nanti kalau pulang ke Jakarta akan ada istri. Yang penting nggak berdosa. Nah, ini juga bisa masuk kategori kawin muta. Jadi kawin muta itu bukan hanya di muta karena memang diformalkan. Kalau akad di kawin muta itu selama saya bertugas di Indonesia akan kawin muta. Berarti nanti kalau sudah pulang, ya udah selesai jatuh talak satu misalnya kan. Kecuali kalau ada keinginan untuk melanjutkan. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, hindari kawin muta. Hati-hati terhadap kaum perempuan. Ya, Imam Syafi'i itu tidak membenarkan perkawinan poligami itu kalau tujuannya mut'ah. Itu menghina asas perkawinan kalau kawin mut'ah. Tetapi kita juga jangan menganggap bahwa setiap kawin mut'ah itu otomatis itu haram. Enggak lah. Coba kita lihat di dalam fikih Abu Hanifah, ya, dalam fikih Syiah terutama, itu jangan dikira bahwa fikih kawin mut'ah itu menurut Syiah itu penyaluran syahwat. Syurut atau syarat-syarat untuk kawin mut'ah itu berat sekali loh Bapak Ibu sekalian. Jangan gampang, oh kita rekreasi, yuk kawin, yuk kawin. Ada saksi, ada wali, ada eh, mahar udah selesai. Enggak, tidak seperti itu definisinya kawin mut'ah. Itu kawin mut'ah ala siapa itu? Syiah itu meskipun membolehkan kawin mut'ah, tetapi persyaratan untuk kawin mut'ah itu lebih berat daripada kawin standar. Itu persyaratannya kuat, berat sekali. Itu termasuk mempertanggungjawabkan anak-anaknya yang lahir ba'da cerai nanti itu kan. Nah, jadi saya kira yang mau berpikir kawin muta, pikir-pikirlah. Tidak gampang, itu bukan selera yang membuat orang kawin muta, tetapi itu ada tuntutan syariah, ada tuntutan dakwah di situ itu. Jangan Nabi kan juga kawin 9, maka kita juga harus mencontoh. No. Nabi itu kawin bukan karena syahwat, lebih banyak kepada misi. Coba kita lihat istri-istrinya Nabi itu nggak ada satupun gadis, satu-satunya istrinya gadis yaitu Aisyah. Aisyah pun juga dikawini anak kecil, 6 tahun dikawini, digauli baru 9 tahun kemudian janda 17 tahun. Jadi Nabi itu banyak istrinya bukan karena selera. Ada pimpinan suku kabilah veteran perang Badar, veteran perang Uhud, takut nanti warganya itu kembali kepada agama aslinya, dikawini ya istri kepala sukunya yang gugur di medan perang itu supaya nanti tidak murtad. Karena kalau orang Timur Tengah itu mitosnya janda dan yatim itu harus dijauhi. Ya, tidak boleh janda mewarisi kekuasaan suaminya. Tapi begitu dikawini maka berhenti menjadi janda. Boleh melanjutkan raja suaminya itu. Anak yatim berhenti jadi yatim kalau ibunya sudah kawin lagi kan.
Jadi Nabi mengawini orang, ada 60 tahun, bahkan ada 70 tahun. Nggak ada anaknya Nabi di mereka itu. Hanya untuk menyelamatkan kabilahnya itu supaya tidak murtad, tidak balik pada agamanya. Ya, itu istri-istri veteran perang Uhud, perang Badar. Nah, coba lihat siapa istrinya Nabi yang 9 itu. Satu-satunya Nabi yang istrinya yang gadis itu adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah. Itu pun juga ada hikmahnya. Seandainya tidak ada Aisyah yang ceplas-ceplos mulutnya kan anak kecil ya, hadis-hadis ranjangnya Nabi tidak pernah terungkap ke kita. Karena istri-istri Nabi yang dewasa tidak mau menceritakan pengalaman sex educationnya Nabi. Tapi untung ada Aisyah. Hampir semua hadis-hadis sex education Nabi yang penting itu keluar dari mulutnya Aisyah. Jadi jangan mencontoh istrinya Nabi banyak, tapi contoh perilakunya Nabi yang sedemikian hebat. Ya, kalau mau poligami cari orang 60 tahun ke atas tuh. Ya, cari janda veteran perang yang pernah berjuang suaminya di jalan Islam mati. Nah, sekarang janda kayak gitu nggak ada lagi. Logikanya kalau nggak ada janda seperti itu jangan kawin, jangan poligami begitu kan. Nah, kalau orang terlalu menggampangkan poligami itu selera. Nabi tidak pernah menganjurkan gampangan poligami. Syarat-syarat untuk poligami dalam surah An-Nisa ayat 3 kan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Bisa memang 2, 3 atau 4, tapi ada lanjutannya ayat itu. Kan di situ tidak ada wakaf, tidak ada pemberhentian. Koma pun justru di situ nggak ada. Langsung disambung fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Nah, menarik ini. Karena persyaratannya itu fa in khiftum alla ta'dilu. Tuhan tidak mengatakan fa in khiftum alla tuqsitu. Bahasa Indonesianya al-qist dengan al-adl sama. Tapi rasa bahasa Arabnya al-qist dengan al-adl beda. Al-qist itu keadilan kuantitatif. Al-adl itu keadilan kualitatif dan juga sekaligus kuantitatif. Contoh keadilan al-qist. Ya, istri pertama tipe 70 PTN-nya. Istri kedua tipe 70 juga, istri ketiga tipe 70. Gajinya dibagi 3 persis. Nggak ada lebih, nggak ada. Itu baru al-qist. Kalau al-adl bukan hanya rumahnya sama, bukan saja gajinya sama, tapi cintanya pun juga kualitasnya harus sama antara satu dengan yang lain. Itu syaratnya untuk bisa poligami. Kalau kita tanya para suami, para laki, sanggup nggak berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti? Sanggup, begitu kan? Tapi kalau tanya Tuhan yang menciptakan laki-laki, ya Allah, apakah benar laki-laki sanggup berlaku adil terhadap para perempuan istri-istrinya? Apa jawaban Quran dalam surah Nisa? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Tidak akan pernah mungkin laki-laki itu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Nah, loh, laki-laki atau suami tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Logikanya, jangan poligami. Jadi poligami itu harus dianggap sebagai pintu darurat. Maaf kalau ada yang berbeda dengan saya. Ya, lebih banyak mudaratnya orang poligami daripada manfaatnya, Bapak. Manfaatnya mungkin selera sesaat, tapi merintih tuh suami yang punya istri lebih dari satu saja susah kok ngurus sekarang ini kan. Apalagi istri modern. Ya, terpaksa harus korupsi, terpaksa harus banting tulang. Kalau mau hidup tenang, ya ikuti Al-Quran. Itu saja, makasih. Masya Allah. Baik. Masih ada waktu Ustadz atau Ya, sampai? monggo. Oke, baik. Dan nanti juga Ustadz mohon izin penyampaian ekspresi juga Ustadz dari Profesor Safwan Hadi dengan puisi Ya. spiritualnya. Dan saya kira ini pertanyaan terakhir Ustadz yang kita sampaikan dari Pak Kristiono Ustadz. Beliau menyikapi Ustadz seperti halnya tadi Ustadz sampaikan mengenai bahwa keturunan Rasulullah SAW itu banyak sekali berada di Yaman Ustadz. Nah, apakah keberadaan mereka berada di Yaman itu dikarenakan mereka hijrah ke sana setelah beralih pemerintahan ini yang dipimpin oleh Bani Saud, dan kemudian Ustadz
apa sesungguhnya yang berlaku? Atau kalau saya mengartikan pertanyaan ini, motivasi apa Ustadz yang sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga terjadi penyerangan kepada Yaman itu? Apakah ada aspek masalah keturunan ini? Apakah aspek masalah ekonomi? Ataukah aspek-aspek lainnya menurut pandangan Ustadz? Iya, Yaman itu memang kota penting. Neneknya Rasulullah SAW itu berdagangnya ke Yaman. Lalu utusan neneknya Nabi, bapaknya Nabi Abdullah kan. Jadi Abdullah ini putranya Abdul Muttalib, orang kepercayaannya dalam dunia bisnis. Jadi Abdullah itu anak kesayangannya Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah. Bahkan di Yaman itulah Nabi pernah Abdullah hampir kawin di situ itu. Ada janda cantik sekali muda di Yaman itu tergila-gila ingin kawin dengan Abdullah, ya, calon bapaknya Rasulullah. Ya, pokoknya aku beli barang-barangmu nggak usah sampai ke Yaman. Abdullah mengatakan tidak, ini misi bapak saya yang saya harus emban. Saya datang ke sini bukan untuk kawin, tapi untuk berdagang. Kalau memang ada urusan perkawinan, saya harus minta izin dulu kepada bapak saya, Abdul Muttalib. Tunggu, nanti akan bolak-balik kok saya ke Yaman nih. Itu bukti bahwa memang Nabi itu genetiknya berbolak-balik ke Yaman. Pulang dari Yaman, barang dagangannya habis, dicegat lagi oleh janda cantik putri Yaman itu. Enggak, aku tetap minta izin dulu kepada bapak saya. Kalau bapak saya mengizinkan, oke. Kalau enggak. Nah, terus pulang sampai ke Mekah, ayah saya setengah dipaksa oleh putri raja Yaman mau kawin. Akhirnya Abdullah dikawinkan cepat oleh seorang gadis pilihan ayahnya, yaitu Siti Aminah. Setelah kawin, bawa dagangan lagi ke Yaman. Ya. Ketemu lagi dengan janda itu. Oh, ini ada Abdullah lewat. Cahaya yang di mukanya, cahaya di dahinya Abdullah itu sudah hilang. Kata gadis cantik itu, saya sudah tidak tertarik lagi. Cahaya yang pernah saya saksikan di mukanya Abdullah sudah nggak ada lagi. Ternyata cahaya itu sudah tersimpan di rahimnya Siti Aminah. Itulah cahayanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bolak-balik. Jadi wajar kalau Yaman itu banyak keturunan Nabi. Justru Riyadh pada waktu itu. Nah, karena Mekah atau Madinah lah ya, jarak antara Madinah ke Yaman, Madinah ke Riyadh itu memang sedikit lebih dekat sedikit ke Riyadh, tetapi Riyadh itu kan nggak ada apa-apanya kan. Padang pasir beneran itu Riyadh. Tapi kalau Yaman kan ada pantainya dan daerah subur. Dan Yaman itulah kota Balkis. Pernah kan kita dengar Balkis turun temurun tuh negaranya Abraha yang mau memindahkan Ka'bah dari Mekah ke Ka'bah ke Yaman itu kan. Jadi Yaman itu sudah menjadi kota penting. Kalau kita lihat dalam peta itu kan mencolok itu ke tengah laut itu ya, ke samudra. Itu Yaman. Jadi daerah persinggahan strategis pada waktu itu. Jadi wajar kalau Nabi sebagai pedagang, etnik pedagang banyak mendiami daerah-daerah pantai. Nah, itulah Nabi banyak berketurunan di Yaman. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas ya, di Syria juga ada tuh Bilal, masih kuburannya ada. Sahabat Nabi banyak di Syria tuh. Jadi mencar, ada yang lari ke atas itu ketemu Syria, ada yang lari ke bawah atas mana sih? Pokoknya ke utara itu ke Syria. Genetik Nabi juga ada di Syria. Kemudian ke samping itu di Iran, Irak itu juga ada. Maka itu ciri-cirinya kalau di Saudi, Persia itu Iran gampang.
Kalau habaib itu zuriatnya Nabi itu sama-sama ayatullah, tapi kalau pakai sorban hitam itu zuriatnya Rasulullah. Kalau ayatullah yang bukan keturunan Nabi itu pakai sorban putih, tidak boleh orang yang bukan zuriat menggunakan sorban hitam. Sorban hitam itu ciri khasnya keturunannya Nabi. Tapi kalau sekalipun ayatullah tetap menggunakan sorban putih itu kalau di Iran dan di Irak. Masya Allah. Kalau di Yaman nggak ada tandanya. Kalau di Indonesia, nah dua-duanya ada turunan Nabi dari Persia, ada turunan Nabi dari Yaman. Tapi kebanyakan dari Yaman, Hadramaut itu karena Islam yang masuk di Indonesia itu memang dibawa oleh para pedagang Hadramaut itu kan. Nah kita lihat Wali Songo itu beberapa diantaranya dari Hadramaut. Dan yang membawa Islam selanjutnya itu adalah Arab-Arab Hadramaut itu. Hadramaut itu Yaman kan. Ya. Nah inilah Pak Sanudin. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali ya pada hari ini mendapatkan pencerahan dengan apa yang kita dapatkan dari uraian-uraian Ustadz dengan dimensi yang sangat luas sekali pada hari ini Ustadz. Nah baiklah Ustadz, pada pagi hari ini mohon izin Ustadz apabila Prof. Safwan tadi ingin mempersembahkan sebuah puisi dari hasil renungan. Silakan. Kepada Prof. Safwan Hadi kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan dan Prof. Nasaruddin. Saya selalu terkagum-kagum kalau mendengar dosen dari Pak Nasaruddin. Selalu ada yang baru dan sangat luas secara awalnya. Jadi kami jemaah NU sangat beruntung dapat mendengar tausiah dari Prof. Nasaruddin jam Jumat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membacakan, mohon izin ada dua puisi pendek Pak Nasaruddin dan Pak Hasan. Sebenarnya puisi yang satunya semestinya saya sampaikan kemarin pada acara yang kemarin pagi karena cocok temanya dengan apa yang disampaikan oleh sharing dari Bu Ida. Jadi mohon izin pada pagi ini Pak Hasan, Pak Nasaruddin dan Bapak Ibu semua, saya membacakan dua puisi pendek. Yang satu berjudul pengendali sebenarnya, yang kedua jiwa yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita banyak punya rencana, tapi tidak semua rencana kita tercapai. Punya keinginan, tapi tidak semua tercapai. Semua itu karena sudah diatur oleh Allah. Allah memberikan kita sesuatu yang baik untuk kita, walaupun hati kita tidak berkenan untuk itu. Jadi inti dari visi pengendalian sebenarnya adalah kita sudah diatur oleh Allah. Kita hanya berusaha, tapi rencana Allah yang akan berlaku. Pengendali sebenarnya. Kita tanam pohon bunga mati dimakan hamba. Pancing ikan di rawa, kudapati dari putih kejar buaya. Coba berbisnis batu bara, berakhir di dalam penjara. Jatuh cinta pada gadis nan jelita, ia tergoda duda kaya. Vaksin 2 kali, booster dan pakai masker. Terpapar juga virus corona. Siapa yang mengendalikan ini semua? Sungguh aku tak berdaya. Ya Rob, kuserahkan semua keinginanku padamu. Kaulah yang mengetahui apa yang baik untukku. Aku berencana, tapi rencanamu lah yang lebih baik. Kaulah pengendali sebenarnya, bukan aku. Jangan biarkan aku terperdaya oleh diriku sendiri, menyangka akulah pelaku dan pengendali hidupku. Jangan kau tenggakkan aku di tanganku sendiri yang penuh nafsu ini. Kepadamu telah aku akan kembali. Ajari aku jalan cinta, agar kaki ini ringan langkah mendekatimu.
Bebaskan aku dari semua hasad, kecuali ingin merasakan kehangatan dekapan kasih sayang. Bisikkanlah selalu di hatiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maulana, nikmal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah penolong bagi kami. Dialah sebaik-baik penolong. Bandung, 20 September 2022, Sabtu tadi. Terus yang kedua, itu sebenarnya saya tulis untuk sahabat saya, juga alumni Universitas Hawaii, seorang dokter, yang tanggal 11 yang lalu berulang tahun, genap 80 tahun. Jadi juga ini bisa dibuat Pak Sasminadi, Pak Ahmadi yang berulang tahun pada hari ini. Dan juga buat kita semua, satu refleksi diri, bagaimana menyikapi umur kita yang terus bertambah, yang akan mencapai akhir pada satu waktu. Jiwa yang tenang. Waktu berlalu begitu cepat. Masa kanak-kanak, masa muda telah berlalu. Tak terasa kini aku telah beranjak tua. Hari ini umurku genap 80 tahun. Matahari kehidupan segera akan tenggelam, tapi tak tahu kapan. Aku ingin kedamaian mendampingiku saat matahari terbenam. Damai melihat wajah kekasih, tersenyum indah menyambut kedatanganku. Ya Rabb, rahmat dan kasih sayangmu begitu besar padaku. Aku bersyukur telah mendapatkan lebih daripada yang ku mau. Tapi semua yang tercapai itu, semua yang kumiliki, tak memuaskan hatiku. Ada sesuatu yang setiap saat ku rindu dan ku damba. Kedamaian hati, merasakan kehadiranmu. Di sisa umurku yang tak seberapa lagi, tak lebih dari sepenggal jeda di antara dua tarikan napas. Ku mau tak ada satupun yang mengganggu dan menghalangiku untuk merasakan dekapan kasih sayangmu. Ambillah semua pemberian Allah. Ku tak mau semua itu menghalangi dan membuatku jauh darimu. Ambillah seluruh keinginan duniaku. Ambillah status sosial yang kubanggakan. Ambillah segala prestasi yang telah kucapai. Ambillah segala sesuatu yang kusombongkan. Ambillah semua yang kucintai, kecuali cinta dan kasih sayangmu. Ambillah semua milikku, tapi jangan kau ambil hati yang rindu ingin melihat wajah indahmu. Ajarilah aku mati selama aku mati. Mati terhadap rasa takut, benci, tamak, sombong, iri dan dengki. Mati yang membawaku masuk ke dalam cahaya, bukan masuk ke dalam gelapnya lubang pusara. Mati yang membuat orang-orang tidak lagi mencari di mana kuburanku, karena batu nisanku ada di dalam hati mereka. Mudahkanlah aku melakukan perbuatan memenangkan hatimu. Tanpa bantuanmu, aku takkan mampu berapa-apa. Ajari aku lenyap dalam kekosongan saat sujud di keningan sepertiga malam. Bukakan telinga batinku agar dalam kekosongan dan hening itu aku dapat mendengarkan bisikan surgawi. Hanya kepadanya lah segala sesuatu akan kembali. Anugerahi aku jiwa yang tenang, agar kelak saat ku kembali kepadamu, aku dapat mendengar senandung rindumu dan indah penyejuk kalbu. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan ridhonya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Puisi untuk Uda Ahmad Ridwan Malik yang hari ini
umur 80 tahun. Selamat ulang tahun Uda. Semoga Uda tetap sehat, bahagia dan bersama keluarga. Bandung, 11 Oktober 2022. Sahabat Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sofwan Hadi atas penyampaian puisinya. Semoga kami semuanya dapat menyerap makna-makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, waktu terus bergerak pada saat ini sudah menunjukkan jam 7.54. Maka kita undang berikut ini kepada Prof. Suryadi untuk menyampaikan sambutan yang mewakili seluruh peserta. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan. Tolong di-unmute, Prof. Pada Prof. Suryadi tolong di-unmute. Ya. Ya, silakan Prof. Terima kasih Dr. Hasanuddin, Ya, Prof. Bapak Prof. Nasaruddin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Beserta seluruh ngaji bareng online yang tadi lebih dari 1.000, ya sekarang memang karena waktu terus berjalan masih 642 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali apa yang ingin saya sampaikan singkat ini, saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Prof. Sofwan Hadi yang ke-85. Luar biasa. Beliau sudah 85 tahun dan tadi temannya Pak Sofwan sudah 80 tahun ya. Kita semuanya mengejar umur-umur beliau kalau sampai nanti Allah mengizinkan. Amin. Dan juga Pak Madidana yang berusia masih kurang dari 6 tahun ya Pak Jan ya. Sekarang sedang di London. Selamat Pak Made atas usia yang terus bertambah. Dan kepada Prof. Nasaruddin atas nama seluruh peserta ngaji bareng online, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tausiahnya setiap hari Jumat yang selalu membawa kabar gembira, mencerahkan kita semua dan menceritakan sesuatu dengan sangat nyaman, sejuk ya. Dan juga ini tercermin juga dari bimbingan Prof. Nasaruddin, Dr. Hasan Taib dan Ibu Ida yang dua-duanya luar biasa. Jadi memang bagaimanapun pohon yang rindang akan berbuah ranum, dan apa yang telah diupayakan oleh Pak Nasaruddin membimbing para mahasiswanya menghasilkan para lulusan-lulusan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bertubi-tubi insya Allah pahala yang diterima Prof. Nasaruddin. Amin. Dari pencerahan di berbagai tempat ya, termasuk NBO ini, salah satu yang saya syukuri adalah di usia-usia lebih dari 70 tahun ini bertemu dengan satu jamaah ngaji bareng online, dan yang penting lagi setiap Jumat ada siraman rohani dari Prof. Nasaruddin yang begitu luar biasa, membahas segala aspek dengan sangat mendalam dan sangat menguasai semua permasalahan yang ada dengan sangat baik dan diberikan dengan penuh kesejukan. Ditambah dengan puisi yang indah dari Prof. Hadi yang beliau memang ahli membuat puisi yang luar biasa. Dan terima kasih Prof. Sofwan Hadi puisinya. Terima kasih Pak. Dan memang ini didominasi alumni ITB semua Pak Nasaruddin ya. Jadi Pak Nasaruddin menjadi guru dari seluruh alumni ITB. Terima kasih sekali lagi, dan kami semua mendoakan agar Prof. Nasaruddin diberikan umur panjang. Amin. Dan Amin. terus bisa membimbing kita sampai Allah menentukan kapan berakhirnya. Terima kasih Pak Hasanuddin atas prakarsanya selama ini, sehingga NBO semakin cintai oleh para jamaahnya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi. Semoga sehat walafiat selalu, dan semoga Universitas Dian Nusantara yang di bawah pimpinan Prof. Suryadi senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai kepada penghujung acara kita pada hari ini. Kita sama-sama mengikuti dan mengaminkan doa yang dipimpin langsung oleh guru kita, Kiai Haji Profesor Dr. Nasar Umar. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu. Wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafad. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka min 'adzabaka al-jaddi bil kufari. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا بسرقة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب زدنا علما مباركا وارزقنا فهما رضينا بالله ربا بإسلام دينا بمحمد النبي واتباعه رسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الحساب وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشاء إلا تسمع. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan tausiah pada pagi hari ini. Doa kami semuanya tentunya Ustadz, semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon doa Ustadz semoga kami terus diberikan keistiqomahan untuk menyelenggarakan kegiatan ngaji bareng online ini, menelusuri ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini maka berakhir pula acara kita. Dan sebagaimana biasanya insya Allah nanti malam pada jam 8 kita akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran satu pekan satu juz, di mana pada malam hari ini insya Allah kita akan membaca pada juz ke-18 ya Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.